Oke, halo guys. Hari ini saya ingin membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah strong pose. Nah, dalam membuat strong pose di sini saya ngambil 4 prinsip utama. Ya, pertama tuh appealing, yang mana merujuk pada sebuah pose yang menarik. Jadi istilahnya kalau kita membuat sebuah pose, terus pose yang kita buat itu terlihat menarik di mata orang lain, berarti pose kita itu udah termasuk pose yang appealing lah. Kemudian ada line of action. Line of action itu merujuk pada garis bentuk tubuh dari pose karakter yang kita buat, yang mana line of action sendiri ini memiliki kemampuan untuk menunjukkan arah gerak tubuh, alur tubuh, kemudian dapat menunjukkan juga arah gerak selanjutnya dari pose karakter, kemudian dapat menunjukkan arah arah tenaga dari karakter itu ada di mana gitu. Kemudian ada siluet. Siluet di sini merujuk pada bentuk tubuh dari karakter eh, yang tanpa detail internal. Ya, siluet ini seperti bayangan lah, yang mana kita bisa melihat bentuk tubuh karakter itu tanpa perlu melihat detail-detail internal, yang mana dari siluet itu kita bisa tahu bentuk tubuh karakter ini lagi ngapain, kita bisa bisa melihat posenya dengan jelas, ini lagi ngapain gitu posenya. Kemudian ada yang terakhir, ada storytelling pose. Storytelling pose ini merujuk pada kemampuan sebuah pose untuk bercerita. Kita ambil contoh nih, dalam hal ini saya ngambil sebuah referensi dari Pinterest seperti ini. Pose ini bercerita tentang seseorang yang sedang ancang-ancang dalam berpedang, yang mana orang ini sedang bersiap untuk mulai bertarung melawan musuhnya, dan sekarang dia sedang berada di pose ancang-ancang sebelum menyerang, atau kuda-kuda berpedangnya lah. Oke, itu adalah 4 prinsip yang saya pegang dalam membuat sebuah strong pose. Yang pertama, pose yang menarik, appealing, line of action atau garis tubuh, atau garis bentuk tubuh dari pose-nya, kemudian siluet yang jelas, kemudian storytelling dari pose tersebut. Pose tersebut itu memiliki makna tuh, pose sebenarnya lagi ngapain. Oke, tanpa basa-basi langsung ya kita mulai membuat posenya. Sebelum buat pose itu pastikan teman-teman itu ngambil referensi terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan saya ngambil referensi dari Pinterest nih. Teman-teman tuh bisa ngambil referensi dari mana aja. Bisa bisa buat referensi sendiri dengan cara memfoto diri sendiri atau merekam diri sendiri. Tapi yang paling penting itu sebenarnya memahami referensi yang kita gunakan. Nah, memahami dalam hal apa? Pertama, kita pahami ini pose lagi ngapain. Kemudian kita pahamin tuh line of action-nya itu seperti apa. Dan terkadang kalau kita ngambil referensi dari diri sendiri atau rekam sendiri itu biasa line of action-nya kurang menarik. Nah, itu bisa kita post post lagi. Maksudnya bisa kita apa ya, kita tingkatin lagi line of action-nya. Baru kita pahamin siluetnya. Siluet itu kan harus jelas ya. Jadi biasa kalau kita ngambil post ngambil referensi sendiri tuh yang masih belum ahli-ahli banget, kadang siluetnya itu ketutup-ketutup dengan anggota tubuh satu dengan yang lainnya saling ketutup. Jadi itu kita harus pandai untuk mengatur siluetnya jadi lebih bagus lagi. Nah, langsung kita mulai di sini, kita identifikasi dulu teman-teman. Kalau kita ngambil pose, kita harus identifikasi dulu posnya itu, mulai identifikasi dari siluetnya, line of actionnya, itu yang perlu diidentifikasi sama sama ini ya, storytelling dari maksud dari posnya. Nah, di sini tuh line of action dari referensi ini tuh seperti ini. Dia menggunakan si curve untuk bagian badan, terus line of action dari tangannya itu seperti ini. Nah, ini line of action dari referensi yang saya ambil, yang mana tengok tuh berflow dari badan ke kaki, berflow, tangan satu ke tangan yang lain berflow. Kemudian kita lihat dari siluetnya. Kita lihat dari siluet karakternya. Nih, kita bisa melihat nih siluet yang jelas dari tangan, kemudian ke badan. Ini adalah siluet kakinya. Kita bisa tahu yang mana kaki, yang mana badan, yang mana tangan itu bisa tahu dari sini. Kakinya, ini badannya, ini tangan, ada jari-jarinya juga kita bisa lihat. Nah, ini kepala, ini pedang. Ini ada negatif space di sini. Kalau dari referensi yang saya ambil ini, siluetnya seperti ini, tapi mungkin siluetnya akan saya tingkatin lagi, terutama di bagian pedang sih. Di bagian pedang coba teman-teman perhatikan tuh, eh di sini siluet pedangnya tuh nabrak dengan kepala karakternya. Terus nyiptain sebuah negative space. Negative space itu apa, Bang? Nah, negative space itu merujuk pada sebuah area kosong yang tidak tertutup oleh siluet. Nah, negative space ini sebenarnya bermanfaat juga kalau kita pandai memanfaatkannya. Karena negative space itu dapat membantu memberikan kejelasan pada pose tersebut gitu. Nah, di sini kan kayak nggak jelas gitu nih. Kalau menurut pandanganku, negative space-nya itu nggak butuh lah ini. Ada bagian bagian di sini tuh nggak butuh tuh. Bagian bagian itu nggak butuh. Jadi nanti itu akan kita hilangin lah. Kita buat lebih clear lagi. Yang mana nanti pedangnya mungkin kita akan bikin ke atas sedikit sini.
yang nunjukin lah pose dari pedangnya tanpa harus nyatu dengan kepala, karena kalau nyatu gitu kesannya ambigu, kesan siluetnya itu jadi ambigu teman-teman. Bisa jadi kita berpikir kalau pedangnya itu nempel di kepalanya atau mungkin kepalanya ketembus dengan pedang gitu-gitu. Jadi kita bikin pose dengan siluet yang jelas kali ini. Oke, langsung aja kita mulai untuk bikin posenya. Di sini saya ngambil karakter Deadpool, karakter free dari Deadpool dari Agora Community. Teman-teman bisa ngambil aset karakter dari mana-mana aja, terserah. Yang penting sesuai saja dengan referensi teman-teman. Yang penting pose karakter itu mampu untuk mempresentasikan referensi teman-teman. Oke, mari kita mulai. Dalam buat pose teman-teman tuh kalian tuh boleh nge-move bagian shouldernya gini. Untuk nyiptain, tujuannya tuh untuk nyiptain siluet yang lebih jelas lagi atau line of action yang lebih bagus lagi. Karena kan kalau dari tubuh manusia itu kan terbatas kita. Shoulder kita mana bisa kita gerak-gerakin move-move kayak gini. Paling bisa cuma kita rotasi doang kan. Tapi gara-gara kita lagi ada di 3D, selama bisa dilakukan untuk membuat sebuah pose jadi lebih bagus, maka lakukanlah. Tapi jangan terlalu berlebihan kali. Eh, takutnya kalau kalian lagi nganim itu kalau terlalu berlebihan, ngepusnya nanti anim kalian jadi hancur, teman-teman. Lakukan, manfaatkan sebaik mungkin, sebisa mungkin lah. Nggak boleh sembarangan gitu maksudnya makainya. Boleh dipakai, tapi jangan sembarangan make. Takutnya nanti bermasalah di animnya, teman-teman.
Oke, kayaknya untuk base posenya udah oke sini. Selanjutnya kita push pakai tweak. Nah, dalam dari karakter tuh ada biasanya tweak nih. Tweak itu yang kecil kayak gini nih. Tangan di kaki itu biasanya ada yang bisa kita gunain untuk nge-push. Biasanya tweak dipakai untuk kita move atau scale. Dalam pose karakter tuh sebenarnya nggak ada batasan ya teman-teman ya. Kalian boleh bebas untuk nge-move ininya mau kayak manapun, mau di scale kayak manapun, asalkan tidak ngerusak proporsi dari tubuh karakternya. Karena kalau ngerusak proporsi dari tubuh karakternya bisa-bisa konsep of feel atau solid drawingnya itu jadi rusak. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk digunakannya itu untuk apa bang? Untuk membuat sebuah siluet atau line of action yang lebih jelas teman-teman. Yang untuk nge-push lah hasil dari yang kita buat. Tuh, jadi lurus dia kan. Tujuannya tuh kayak gitu teman-teman. Biar siluet dari pose karakternya, line of actionnya itu bisa lebih jelas lagi. Lebih mudah lagi dibacanya. Sup, lihat siluet line of actionnya. Kalau good, tengok proporsi dadanya. Ini tuh kayak 80%, ini 20%. 10%, 20%. Terus tengok bagian ini ada, juga ada. Bagian belakangnya juga ada. Di sini kan lengan bagian atasnya ketutup sama kepala ya. Ini kita buka untuk bikin line of action yang lebih jelas, lebih siluetnya lebih jelas lagi. Terus perhatikan weight and balance dari pose karakternya teman-teman. Jangan kita bikin pose-pose udah bagus-bagus, ternyata pose yang kita bikin itu terasa nggak balance gitu. Ini posenya udah balance juga. Di sini juga udah kelihatan line of actionnya masuk. Itu pose udah jadi teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke ekspresi face. Nah, dalam ekspresi ini perhatikan asimetris dari alis atau dari matanya gitu. Kalau kayak gini kan kelihatan agak ngebosenin ya. Kalau misalnya mata kanan, mata kiri sama, yang mana di sini tuh bagusnya tuh mata kanan, mata kirinya tuh nggak sama ukuran atau proporsinya. Itulah gunanya asimetris. Jadi di sini kita bikin dia kayak ekspresi marah, kita bikin ekspresinya kayak ekspresi lagi marah, lagi serius. Tepatnya appealing ini, ekspresi ini ngebantu teman-teman untuk bikin post yang appealing sama ngeceritain apa yang terjadi sebenarnya. Tengok ini ukurannya lebih kecil, ini ukurannya lebih besar. Kita lagi nyiptain sebuah apa ya namanya? Sebuah ini teman-teman, sebuah asimetris pose pada mata. Yang mana mata itu biar lebih appealing itu kanan dan kiri nggak boleh sama gitu. Ukuran posenya semakin berbeda semakin bagus teman-teman. Tapi jangan beda-beda banget jadi kelihatan kayak aneh. Ini kayak gini dari ukuran kan kita bisa lihat oh ini lebih besar matanya sedangkan ini agak lebih sipit.
Strapnya ini, jangan jangan lupa ya detail-detail kayak kayak gini tuh teman-teman. Ini detail-detail kayak gini aja nih. Tuh perhatiin teman-teman, karena yang kayak gini tuh kadang bisa ngerusak siluet kalau nggak kita perhatiin. Kenapa dimajuin untuk bikin ini nih teman-teman, negatif space-nya. Tadi tadi nyatu soalnya. Bagian bawah ini. Sarung pedangnya dengan badannya tadi nyatu. Jadi kita harus bikin negatif space-nya biar lebih jelas posisi siluetnya. Coba kita lihat dalam wireframe. Tuh, seperti ini siluetnya teman-teman. Clear, jelas, kita bisa ngelihat kakinya. Kita bisa tahu kakinya mana, tangannya, dan itu ada detail jari juga. Kita bisa tahu ini tangan, terus ini pedang. Bisa tahu, terus kita juga bisa tahu kepala. Nih ya, kepala. Tandain aja deh. Kita bisa tahu ini tangan, kita bisa tahu ini pedang. Terus kita bisa ngelihat kaki-kakinya lebih jelas nih. Kakinya, kakinya, lengan bagian atasnya, juga lengannya, ini lengannya, ini juga lengannya. Nah, kita bisa ngeliat siluet yang jelas jelas kayak seperti ini teman-teman. Kemudian untuk line affectionnya, kita bisa fokus nih line affectionnya. Saya bikin tulisan affection dari tangan nyatu teman-teman ke sini. Line affection ya. Flow line affectionnya nyatu nih dari tangan, dari kaki juga ke tangan. Saya bikin nyatu. Ya, dari kaki ke tangan saya bikin nyatu juga line affectionnya. Kita rasa nge-vibe line affectionnya dari tangan sini juga ke tangan sini nyatu. Line affectionnya harus dari sini kepala juga nyatu line affectionnya ke kaki. Terus ini penopangnya. Nah, line affectionnya udah bagus, siluetnya udah jelas. Pemanfaatan negatif space-nya juga sudah kelihatan di bagian sini, pemanfaatan negatif space. Storytelling-nya udah jelas, ini pose lagi ancang-ancang. Oke, ini hasil akhirnya teman-teman. Dengan beberapa modifikasi dari referensi yang saya pilih. Mungkin sekian video tutorial yang saya buat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di next video.